Ketika para bos bisnis bergabung untuk memboikot perusahaannya, wanita itu baru tersadar. Mantan suaminya yang tak berguna ternyata adalah sosok penting yang luar biasa. Namun sekarang, betapapun marahnya dia, tidak bisa mengubah kenyataan bahwa dia akan menjadi gelandangan. Ternyata, hanya 1 hari sebelumnya, pemuda itu dengan santai mengendarai sepeda motor listrik pulang. Namun tak disangka, dia menemukan istri berselingkuh di depan pintu kompleks. Dengan marah, dia menanyakan dengan tegas kepada istri apa yang terjadi. Tak disangka, keduanya tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka. "Ruxue, kamu harus menjelaskan kepada saudara berambut hijau ini. Jelaskan dengan baik-baik." Setelah kembali ke rumah, istri langsung memberikan 2 pilihan pada pemuda itu. Entah itu menerima dengan pasrah, atau bercerai dan kembali ke desa untuk bekerja sebagai petani. Pemuda itu terdiam melihatnya yang begitu asing. Ketika istri merasa bangga bahwa dia akan menelan ludah, pemuda itu malah mengucapkan kata-kata cerai. Sang istri juga terkejut mendengarnya. Dia tidak percaya bahwa pemuda miskin ini berani bercerai dengannya. Mungkin harga dirinya terlalu tinggi. Sang istri mengancam bahwa jika dia berani meninggalkannya, maka dia akan membuatnya tidak bisa hidup di kota ini. "Jadi, biar kamu tidak punya uang." Setelah kata-kata itu, sang istri langsung tertawa. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda itu akan mengatakan hal besar seperti itu untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Bahkan berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Pemuda itu, melihat bahwa dia tidak percaya, membuat taruhan. Mengatakan bahwa dalam sehari dia akan membuat perusahaannya bangkrut. Setelah berkata begitu, dia mengambil barang bawaannya dan pergi dari sana. Sang istri marah ketika melihat dia serius. Mengucapkan kata-kata kasar bahwa jika dia meninggalkannya, lebih baik jadi gelandangan di pinggir jalan. Namun si pemuda tetap tidak berbalik. Tidak disangka dia baru saja sampai di depan gerbang kompleks. Namun ibu mertua yang jahat menghalangi jalannya. Tanpa berkata-kata, dia menuduh si pemuda mencuri barang miliknya. Memerintahkan petugas keamanan untuk membawanya ke kantor polisi. Melihat betapa kasarnya dan tidak masuk akalnya, si pemuda marah dan menegurnya bahwa tidak ada bukti, jangan banyak bicara. Tidak disangka ibu mertua langsung merebut kopernya. Langsung membukanya di depan semua orang. Tidak disangka di dalamnya benar-benar ada sebuah kalung. Melihat semua bukti dan barang bukti lengkap, saudara ipar langsung memerintahkan petugas keamanan untuk membawa si pemuda. Semua ini karena rasa harga diri yang sakit dari mantan istrinya. Baginya, selama itu barangnya sendiri. Bahkan jika harus rusak, tidak boleh hilang. Namun dia juga mempertimbangkan hubungan baik dan tidak membawa si pemuda ke kantor polisi, melainkan mengurungnya di lantai bawah gedung. Sementara mantan istrinya di lantai atas sambil berteriak di telepon padanya. Hari ini dia akan menjadi mitra resmi grup Dihao. Pada saat itu, seluruh kota akan tunduk padanya. Mendengarkan kata-kata gila dari mantan istrinya, pemuda itu tidak tahu harus berkata apa. Tanpa disadari, setelah keduanya mengakhiri panggilan telepon, sebuah kelompok pria berpakaian hitam membongkar pintu besar ruang bawah tanah. Langsung saja mereka berlutut di depan pemuda itu. "Tang Ruxue, pertaruhan kita dimulai." Ternyata identitas sejati pemuda itu adalah legenda kota kekaisaran. Dia membangun konglomerat terbesar di dunia dari awal. Kekayaannya tidak bisa diukur dengan uang. Namun teman-teman sebaya menganggapnya sombong. Jika pemuda itu benar-benar sehebat itu, mengapa dia masih bisa makan di warung pinggir jalan bersamanya? Tidak disangka, detik berikutnya, sebuah kelompok pengawal tiba-tiba masuk ke restoran. Kemudian seorang wanita cantik dengan kaki sepanjang 1,8 meter berjalan ke depan pemuda itu. Dan dia adalah pemimpin saat ini dari grup Dihao. Kedatangannya kali ini adalah untuk memohon pemuda itu keluar dari persembunyian. Namun, pemuda itu sekarang hanya ingin menjalani kehidupan yang sederhana dengan istrinya. Maka tanpa ragu-ragu dia menolaknya. Namun, di perjalanan pulang, dia menemukan adegan di mana istrinya mengkhianatinya. Maka dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan identitasnya lagi. Biarlah istrinya merasakan penyesalan yang sebenarnya. Lihatlah dengan baik. Aku pasti menang taruhan ini. Mengundang kalian semua ke sini, karena grup Dihao akan menetap di Provinsi Selatan. Hari ini, akan menunjuk grup Ginseng aku, sebagai satu-satunya mitra kerja. Bawahan dari Tuan Chen sudah diatur dengan baik, asalkan kamu memberikan perintah. Seluruh Provinsi Selatan, akan mengakhiri kerjasama dengan grup Ginseng. Kesenangan bersama lebih baik daripada kesenangan sendiri. Masa depan grup Ginseng, tidak dapat diukur. Kalian bisa mengikuti, atau musnah, atau menandatangani perjanjian ini. Keuntungan ada di tangan Anda. Berikan 20% kepada grup Ginseng, atau mengakhiri kerjasama dengan grup Ginseng. Kalian akan diusir dari pusat Provinsi Selatan. Aku memberi kalian 10 detik untuk memikirkannya.
Ini bukan untuk nyawa kita. Apakah Chen Fei melihat ini? Para CEO Group yang dulu hanya bisa kita kagumi. Semua harus tunduk pada aku. Apalagi kamu. Apakah kamu menyesal sekarang? Sepuluh detik. Ya. Waktu yang tersisa untuk kalian. Tidak banyak lagi. Belum menandatangani. 5. 4. 3. Mulai. Ambil kontrak. Bagaimana? Chen, mengakhiri kerjasama dengan grup Ginseng. Tak terduga kau akan menjadi burung beo bodoh. Telah membuatku marah. Kau akan terisolasi. Diboikot oleh seluruh provinsi selatan. Lin, juga akan mengakhiri dengan grup Ginseng. Semua kerjasama. Kalian berdua ingin bersatu untuk melawan aku. HMPH, lucu. Aku sama sekali tidak kekurangan. Kalian berdua mitra. Kalian sekarang keluar. Aku ingin melihat. Apakah masih ada yang berani mengikuti kalian? Yang tidak terduga bagi mantan istri. Kemudian semua direktur berdiri. Dan tanpa ragu merobek kontrak. Mengumumkan resmi pemutusan hubungan dengan perusahaannya. Melihat adegan di depannya, mantan istri langsung terpaku di tempat. Kalian tidak bisa memberontak. 10 detik sudah berlalu. Mengapa kita tidak menerima? Di Hao menunjuk Ginseng Group sebagai pemberitahuan satu-satunya mitra kerja. Ya. Prestise Tuan Tang. Kami sudah merasakannya. Pasti akan membayar kembali di masa depan. Hahaha. Mereka. Bagaimana mereka berani? Aku adalah bagian dari grup Dago. Satu-satunya mitra kerja. Chen Fei. Kamu sudah melihat kan? Jangan sombong. Aku, Tang Ruxue, tidak akan gagal. Mereka akan merayu pada akhirnya. Termasuk kamu. Bahkan tidak bisa mengendalikan satu orang pun. Tang, 80% mitra kerja, telah mengakhiri kerjasama dengan kami. Bahkan menunjukkan bukti pelanggaran kontrak kami. Kami akan menuntut ganti rugi. Semua proyek kami terpaksa terhenti. Tuan Tang, lihatlah. Chen Fei. Direktur Chao. Aku adalah VIP di Istana Surga Yunding. Ruang ini adalah tempat eksklusif aku. Bukankah itu saudara berambut hijau? Bagaimana kamu bisa masuk? Chen Fei. Kamu masih berani muncul di depanku. Pria dan wanita nakal berani keluar. Aku tidak takut apa-apa. Tuan Zeng. Inilah tempat eksklusif yang kamu maksud. Direktur Chao. Dia sengaja mencari masalah. Aku akan mengusirnya sekarang. Di mana pelayannya? Tidak perlu dipermasalahkan. Tuan Zeng. Ada pesanan apa? Bagaimana bisa gadis manis semacam ini masuk? Tidak takut merendahkan standar Istana Langit Yunding. Apa yang dilakukan oleh Departemen Keamananmu? Jangan khawatir. Kami akan segera menanganinya. Tuan, Istana Langit Yunding adalah keanggotaan. Tidak berhak masuk tanpa undangan. Harap segera bayar tagihan makanan. Dan kerjasama dengan penyelidikan kami. Bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana kamu bisa yakin? Aku tidak diundang masuk. Hahaha. Anggota Istana Genting. Yang mana bukan Provinsi Selatan. Seseorang yang berpengaruh. Tuan, ini tagihanmu. Yang mana bukan Provinsi Selatan. 64.000 yuan. Silakan bayar segera. Jika tidak, aku akan memberitahu bagian keamanan untuk menanganinya. Masih ingin makan? Sudah membayar. Kamu saja makan. Langsung beritahu keamanan untuk mengusirnya. Pelayan yang tidak tahu diri langsung memanggil petugas keamanan untuk menanganinya. Mantan istri dengan bangga mengejeknya saat melihatnya. Biarkan dia pergi segera jika tidak punya uang. Namun pria muda malas memperdulikannya. Saat itu juga petugas keamanan datang. Apakah kamu yakin? Tidak ingin bertanya tentang identitas aku. Mau mengusir aku begitu saja? Ting bersenandung. Tidak perlu. Bertindak. Mencari masalah.
Menurut aku, Anda yang mencari masalah. Jika Anda sekarang berlutut di tanah, memohon ampun kepada kami. Di mana Tuan Zeng dan aku? Mungkin kami akan membantu meredakan situasi. Jangan salahkan aku jika Anda tidak diberi kesempatan. Ah, berisik. Dia menyiram aku. Kalian hanya melihat gadis manis ini membuat keributan di sini. Kamu adalah tamu nyonya. Mengapa kamu marah? Lin, kamu adalah bunga sekolah Lin. Hai, Manajer Feng. Mengapa kamu datang? Akung kecil. Tamu istimewa yang diundang oleh Miss Lin. Kamu sudah dipecat. Aku. Manajer Feng. Kamu yakin? Karena Miss Lin yang asalnya tidak jelas ini. Melawan keluarga Zeng aku. Tak terduga. Gadis tercantik di Universitas Lin juga jatuh ke dalam kehancuran. Bahkan bersama pria pengecut seperti ini. Bergaul bersama. Cantik. Jika mengikuti ini, apa masa depannya? Lebih baik, ikuti aku, kakakmu. Kamu berani? Hanya dengan keberanianmu, kamu juga berani menyentuhnya. Kamu, si rubah licik ini, merayu suamiku. Tak heran dia ingin bercerai dariku. Kamu, kenapa masih berdiri di sini? Cepat usir mereka. Yang harus diusir. Kamu.